Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Oktaviani dengan NPM 217111088, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Bandar Lampung. Nah, di video tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa. Nah, saya akan mulai dari pembukaan yang pertama itu kita sudah tahu karena media massa di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Dunia percetakan pun perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital maupun elektronik. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia media massa. Media massa ini diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian setelah surat kabar muncul pula media massa lainnya yaitu majalah, radio, televisi, dan yang terakhir adalah internet. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di dalam komunikasi itu kita memerlukan yang pastinya itu adalah media massa, karena di dalam komunikasi itu media massa dipergunakan untuk menyampaikan pesan, dan media massa ini menjadi penghubung bagi kita untuk mendapatkan informasi yang terjadi di sekitar kita. Media juga mempermudah kita untuk menyampaikan informasi sehingga informasi yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas atau si penerima informasi tersebut. Nah, kemudian sejarah media massa diawali dalam bentuk surat kabar dengan cara ditulis kemudian dicetak. Biasanya surat kabar ini sekarang lebih kita kenal dengan sebutan yaitu koran. Nah, surat kabar pertama di dunia terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma, yaitu Akta di Umma pada zaman Julius Caesar. Nah, surat kabar tersebut berisikan kebijakan, pengumuman resmi, dan informasi lainnya dari kaisar. Tetapi pada masa itu surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada batu, belum seperti zaman sekarang yang sudah ditulis dengan menggunakan mesin percetakan. Nah, kemudian pada tahun 1605 muncullah surat kabar pertama yang dicetak, yaitu Relation, yang diterbitkan oleh Johann Carolus di Jerman dengan menggunakan bahasa Latin. Setelah perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, percetakan pun mulai berkembang, lalu muncul media baru dalam bentuk majalah. Majalah ini hadir untuk melengkapi kekurangan yang tidak ada di dalam surat kabar. Majalah juga sifatnya lebih ringan atau lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan surat kabar, karena isinya yang berupa humor, sastra, musik, atau politik lainnya. Lalu pada tahun 1920 muncullah radio. Radio ini adalah media massa baru yang lebih cepat untuk menyampaikan informasi atau berita dibandingkan surat kabar. Nah, radio ini populer pada masa Perang Dunia Kedua dikarenakan radio ini mampu menyampaikan atau menyebarkan informasi lebih cepat mengenai peperangan pada masa itu. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, popularitas radio mulai menurun dikarenakan munculnya televisi yang lebih bervarian dibandingkan radio. Karena televisi ini tidak hanya menampilkan suara saja, melainkan suara dan gambar, walaupun pada masa itu televisi masih berwarna hitam putih. Siaran televisi berwarna mulai berkembang pada tahun 1967 hingga saat ini. Bahkan televisi saat ini ukurannya lebih tipis dan ringan dibandingkan pada zaman dulu. Televisi sekarang juga gambarnya sangat jernih dan halus ya guys. Beda banget sama televisi zaman dulu. Dan hingga saat ini televisi masih sering ditemukan dan digunakan untuk menonton berita ataupun menonton film-film drama. Nah, setelah kemunculan televisi, media massa juga berkembang lagi, yaitu munculnya media massa, yaitu internet, yang menggeser popularitas media massa lainnya.
yang saat ini sedang populer di kalangan remaja. Internet memudahkan penggunanya untuk mengakses, menjangkau, dan dengan lebih cepat dan luas dibandingkan media lainnya, sehingga hal itu tuh membuat media lainnya memacu dirinya untuk lebih berkembang dan maju lagi dalam versi online agar lebih praktis dan tidak mudah punah atau tidak kalah saing dengan media massa internet. Karena zaman sekarang orang-orang pasti lebih sering menggunakan handphonenya untuk melihat berita daripada menonton televisi. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang perkembangan media massa. Saya Anissa Putri Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.